Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Gufron Bayu Arino di Gufron Bayu Arino Channel. Kali ini kita akan membahas seputaran fan delay ya. Kita praktekkan dengan speaker bunyi. Kemarin kan kita fan delay cuman sekedar contoh. Jadi untuk step pertama seperti ini. Bentar kita konekkan dulu. Jadi untuk fungsi dari fan delay ini sebenarnya apa dan track ini apa, kita akan lihat dan kita akan praktekkan. Sebentar. Kita nyalakan pink noise-nya. Nah, kita sudah dapat, kita nolkan dulu. Nol. Nah, jadi setiap kita melakukan analis untuk pertama kali, pasti pasarnya akan berantakan seperti ini. Apakah kita bisa membaca seperti ini? Tentu saja tidak akan bisa kita baca. Terus bagaimana caranya? Kita find delay dulu. Nah, find delay, kemudian kita insert. Nah, kita akan mendapatkan buah fase. Kenapa seperti ini? Karena speaker ini belum saya kalibrasi. Jadi speaker ini masih speaker, istilahnya speaker yang berantakan, belum saya kalibrasi. Jadi untuk fasenya sudah bagus, tidak ada fase yang terbalik, dan untuk biar ini rata harus kita kalibrasi terlebih dahulu. Terus untuk track delay adalah sama, kita nolkan dulu. Untuk track delay sama, cuman dia sistemnya secara otomatis atau smart live akan mencari delay berdasarkan yang dianggap paling baik dari smart live. Kita coba ya track. Nah, dia akan mendelay ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita hentikan. Terus left IR ini apa? Kita bisa mengenal left IR. Kita bisa lihat di sini. Left IR adalah waktu dari kedatangan suara. Jadi misal speaker ke mikrofon adalah ada jaraknya sekian, maka di sini akan menunjukkan. Nah, jadi seperti ini. Di sini terlihat 2,15 milisecond adalah waktu kedatangan dari suara speaker ke mikrofon. Jadi untuk mengetahui delay-nya atau jaraknya antara mikrofon dan speaker adalah kita melihat di sini. Nah, ini terlihat. Terus apa yang terjadi jika kita merubah sebuah crossover ke fasenya? Jadi jika kita merubah sebuah crossover, fase atau apa akan berubah atau tidak? Kita praktekkan ya. Jika kita merubah frekuensi, fase ini akan berubah atau tidak? Kita coba, kita geser. Apa yang terjadi? Fasanya berubah. Nah, berubah. Lihat, fasa berubah. Kita merubah crossovernya. Kemudian kita slownya kita potong. Apakah fase berubah? Fasanya juga berubah ketika kita melakukan pemotongan delay. Jadi
Jadi kesimpulannya, fasa ada hubungannya dengan panjang gelombang daripada frekuensi dan waktu kedatangan sebuah suara. Jadi di sini ada menunjukkan waktu kedatangan suaranya. Jadi misal kita masang two way, step yang harus kita lakukan untuk pertama kali adalah kita menentukan berapa masing-masing delay dari speaker atau berapa masing-masing waktu kedatangan dari speaker. Misalkan high-nya telat, ada restan delay 2,15, terus mid-nya ada restan delay 2,30. Kita harus samakan terlebih dahulu sehingga kita bisa menentukan mana yang lebih cepat dan mana yang lebih lambat, sehingga kita bisa menyamakan waktu kedatangannya. Kalau di teorinya Pak Emir Widya 7 tata suara ya, dia memasangkan 10 milisecond ke DLMS-nya. Jadi untuk restan agar speaker bisa dimajukan dan bisa dimundurkan. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih suka melihat delay-nya masing-masing, kemudian kita tentukan dari komponen yang terlambat sampai ke tercepat. Jadi kita edit dulu komponen yang paling lambat, kemudian komponen yang cepat kita mundurkan sampai ke yang paling cepat kita mundurkan. Kita samakan waktu kedatangan dari komponen yang paling lambat. Jadi misal katakanlah subwoofer yang paling lambat, maka middle akan kita delay ke belakang menyamakan subwoofer. Jadi fase ada hubungannya dengan panjang gelombang dari frekuensi dan waktu kedatangan. Jadi misal kita rubah frekuensinya, maka fase akan berubah, dan kemudian delay kita rubah, maka fase juga akan berubah. Dan apa yang terjadi jika kita melakukan peng-EQ, kita melakukan EQ ke speaker, fase akan berubah atau tidak? Sekarang kita praktekkan, jika kita melakukan EQ ke speaker, apakah fase juga berubah? Kita coba. Lihat fasanya ada di sini berubah. Mematikan EQ-nya. Nyalakan. Jadi kesimpulannya, ketika kita memboosting sebuah equalizer, maka fase akan berubah secara signifikan. Tapi ketika kita melakukan cut atau penurunan dari frekuensi, fase akan berjalan atau akan berubah lebih sedikit. Jadi alangkah baiknya jika kita melakukan equalisasi atau melakukan equalizer, kita turunkan, jangan kita naikkan ya. Jadi jangan di boosting tapi di cut, atau diturunkan tapi jangan di boost. Jadi mungkin sekian dari apa saja yang bisa merubah fase dan apa itu sebenarnya fase. Fase adalah panjang gelombang daripada sebuah speaker. Jadi jika kalian merubah frekuensinya, panjang gelombangnya akan berubah, maka nilai sudut speakernya akan berubah. Jadi untuk sekian informasi tentang fase dan apakah berbahaya jika kita melakukan equalizer ekstrim. Tadi kita sudah lihat apa yang terjadi jika kita melakukan equalizer dan apa yang terjadi jika kita melakukan pemotongan frekuensi, fasenya akan berubah. Maka bisa kita tarik kesimpulan apa saja yang bisa merubah fase dan apa saja yang bisa membalik sebuah fase. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang fase dan crossover. Jadi crossover bisa merubah sebuah fase dari speaker, dan equalizer
juga bisa merubah fasa dari speaker. Jadi kesimpulan video kali ini adalah fasa bisa berubah ketika kita melakukan pengekrosan atau pemotongan frekuensi di speaker, dan fase bisa saja berubah jika kita melakukan ekualisasi pada speaker. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan tentang fase. Untuk yang lainnya bisa kita bahas di video-video lanjutan. Jadi untuk kalian yang suka dengan video ini silahkan like, share, dan komen. Jika ada yang kurang jelas silahkan kalian komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis, dan terima kasih sudah terus mengikuti channel saya. Jadi di video kali ini kita menjelaskan bahwa fase akan berubah jika kita melakukan pemotongan frekuensi, dan fase akan berubah jika kita melakukan ekualisasi. Di video berikutnya kita akan membahas cara menemukan sebuah crossover yang baik sehingga bisa menjadikan yang seperti ini. Karena kita butuh prosesi di lapangan atau prosesi langsung praktek, kita akan bahas mungkin nanti sore atau besok, menunggu rekan-rekannya datang untuk membantu ngangkat speaker ya, karena saya sendirian tidak mampu untuk memindahkannya. Jadi mungkin video akan saya buat nanti sore. Untuk kali ini sementara tentang crossover bisa merubah fase dan tentang equalizer bisa merubah fase. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.